Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ismail Ali Mukarram dengan NIM akhir 300 dari Prodi Teknik Informatika kelas H. Di sini saya akan mempresentasikan tugas dari mata kuliah metodologi penelitian yang diampu oleh Bapak Bunda Sisita Putra. Nah, kita menuju ke slide yang selanjutnya. Nah, di bagian ini saya akan menjelaskan tentang apa yang saya ambil dari mata kuliah ini, metodologi penelitian, yaitu prediksi konsumsi listrik rumah tangga yang menggunakan algoritma long short term memory, yaitu LSTM. Nah, di sini saya menggunakan implementasi deep learning untuk efisiensi energi masa depan. Jadi, saya menggunakan topik ini untuk tugas akhir saya dan semoga bermanfaat. Nah, apa sih latar belakang dan masalah yang terjadi pada konsumsi listrik rumah tangga ini? Nah, latar belakangnya atau masalahnya yaitu konsumsi listrik bersifat fluktuatif dan dipengaruhi kebiasaan manusia. Nah, di poin awal ini kan biasanya manusia itu sering lupa akan konsumsi listrik yang berlebihan, kayak lupa matiin lampu pada saat siang hari. Nah, yang kedua ada metode statistik tradisional yang sulit menangkap pola jangka panjang. Nah, ini sama seperti yang poin pertama tadi. Nah, yang poin ketiga yaitu pentingnya prediksi akurat untuk load balancing dan penghematan biaya. Nah, yang ketiga ini yaitu untuk memanajemen listrik kita. Jadi kita tahu untuk biaya kedepannya itu berapa dan kegunaan listrik kita apa aja supaya efisiensi dalam penggunaannya. Nah, selanjutnya yaitu apa itu LSTM? Nah, LSTM itu sendiri yaitu bagian dari Recurrent Neural Network atau RNN. Nah, itu dirancang untuk menangani data deret waktu atau time series. Jadi ini untuk jangka 1 bulan atau 1 minggu, atau bisa juga untuk 1 tahun. Nah, LSTM itu juga mampu mengingat informasi penting dan melupakan yang tidak relevan. Jadi LSTM itu bisa mengingatkan kita akan penggunaan daya listrik yang berlebihan dan juga melupakan atau menghapus daya kita yang berlebihan. Jadi yang efisiensi itu ditetapkan atau tetap, yang boros itu dihapus. Nah, di slide ini kita akan membahas tentang arsitektur sel LSTM atau DIVE. Nah, di sini arsiteknya menggunakan forget get, yaitu membuang data lama yang tidak berguna atau kurang relevan bagi masalah kita. Nah, yang kedua ada input get, yaitu menyimpan pola baru yang relevan. Nah, apabila pola lama yang kurang relevan, jadi kita menggunakan pola baru dari jangka waktu 1 minggu itu yang relevan dan biayanya murah. Nah, outputnya yaitu menghasilkan prediksi akhir. Nah, output dari LSTM ini sendiri yaitu hasil akhir yang relevan bagi suatu rumah tangga yang mengefisiensi hemat energi. Selanjutnya yaitu alur kerja data atau pipeline. Untuk pipeline-nya sendiri yang pertama yaitu pengumpulan data, itu data set konsumsi listrik per menit atau per jam. Nah, mengapa ini penting? Nah, karena konsumsi listrik itu biasanya dalam 1 jam pertama ke 1 jam selanjutnya itu berbeda. Makanya kita mengumpulkan data ini supaya kedepannya kita bisa menghemat datanya. Yang kedua ada pembersihan atau menangani data hilang atau missing values. Nah, ini sering sekali ada missing values karena biasanya kita itu sifat manusia itu sering lupa, itu manusiawi. Nah, makanya diadakannya kerja data ini atau menggunakan LSTM ini supaya data kita tidak hilang. Nah, yang ketiga yaitu resampling atau mengubah frekuensi data, misalnya menit ke jam atau jam ke hari. Nah, itu bisa memanage kita sebagai pengguna itu untuk memanage kegunaan dari energi kita, yaitu energi listrik.
Selanjutnya ada prapromosesan penting. Nah, di promosesan ini kita menormalisasi atau mengubah salah data menjadi 0 ke 1 menggunakan min max scalar. Nah, di sini kita akan menggunakan skala data yaitu dari 0 ke 1. Contohnya kayak kita ubah dari beratkan 1 jam kita itu memerlukan energi sebanyak 10. Nah, itu selanjutnya kita normalisasikan ke 10 dan ke selanjutnya. Ya, ada juga sliding window, itu mengelompokkan data, misalnya gunakan data 24 jam untuk prediksi jam ke 25. Nah, seperti halnya yang pertama tadi, itu kita memprediksi masa depan. Jadi kita bisa menghemat ke depannya, atau 1 jam berikutnya atau selanjutnya, seperti itu. Nah, di sini saya akan juga menjelaskan tentang membangun modelnya atau coding section. Nah, di bagian pengkodingan ini saya menggunakan library TensorFlow atau yang keras. Layarnya menggunakan LSTM layer, yaitu dropout atau anti overthinking, yaitu dengan detention layer. Nah, optimizernya kita menggunakan ADAM atau loss function atau MSI. Nah, di sini kayaknya saya akan menggunakan itu untuk menghitung energi yang keluar dari pengeluaran setiap hari kita, kayak konsumsian daya listrik, terus buat ini, buat apa, itu saya akan menggunakan permodelan yang ini. Nah, yang selanjutnya yaitu ada evaluasi model. Nah, evaluasi model ini dari RMSI atau seberapa besar rata-rata error prediksi. Nah, kan biasanya ada aplikasi itu yang banyak yang error. Nah, saya itu di evaluasi model ini saya akan mengevaluasi aplikasi saya, apakah rata-ratanya error dalam prediksinya atau benar. Yang kedua ada MAI, selisih absolut antara prediksi dan aktual. Nah, di aplikasi saya itu akan juga ada itu antara yang aktual sama prediksi. Jadi aplikasi itu memprediksi dulu ke depannya gimana. Nah, dan diuji ke depannya itu benar atau tidak. Yang selanjutnya ada hasil dan visualisasi. Untuk hasilnya itu membandingkan garis aktual dan garis prediksi. Nah, apakah garis aktual dan garis prediksi ini sama? Apabila itu sama, berarti itu benar atau selaras. Jadi LSTM kita berjalan dengan bagus. Nah, yang kedua ada menganalisis kemiripan pola pada waktu puncak atau peak force. Nah, di sini antara garis aktual dan garis prediksi itu pucuknya harus sama. Enggak sama sih, hampir mendekati. Jadi prediksi kita itu tidak salah dalam memprediksi kegunaan energi listrik pada keluarga atau suatu rumah tangga. Nah, kesimpulan dan manfaatnya, LSTM sendiri ini sangat akurat untuk data listrik yang memiliki pola musiman atau 1 minggu, 1 bulan. Nah, ini sangat berguna untuk mengefisiensi penggunaan energi tersebut. Nah, ini juga mendukung terciptanya smart grid atau efisiensi energi rumah tangga. Jadi di dunia yang semakin krisis ini dan uang yang semakin susah dicari, adanya LSTM ini berguna sebagai efisiensi atau penghemat suatu keluarga agar uangnya juga terjaga. Yang dapat saya sampaikan, apabila kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya ingin menyampaikan apabila LSTM ini adalah proyek saya, dan apabila teman-teman semua menyukainya, harap like dan komen untuk perkembangan akun ini. Nah, ini akun saya sendiri ya. Berhubung atau ada pertanyaan atau apapun ingin ditanyakan, bisa di kolom komentar. Sekian, saya undur diri. Saya Ismail Ari Muharram dari Teknik Informatika kelas H. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time. Bye bye.